Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat yang utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Salawat dan salam teruslah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala syadina Muhammad wa ala ali syadina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa selalu bersalawat kepada Rasulullah, maka kita akan mendapatkan pertolongannya, syafaatnya baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, terlebih dahulu saya doakan insya Allah pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Dan juga yang mungkin pada saat ini ada di antara saudara-saudariku yang sedang menghadapi suatu masalah, saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan Allah, pada perjumpaan kita kali ini kita akan membahas mengenai motivasi diri, semangat bagi para pejuang tahajud. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, niat ini agar bisa beribadah di malam hari dan mengandung unsur kebajikan, sekalipun tidur lelap hingga fajar, maka niat tersebut telah dicatat sebagai kebaikan sebesar ganjaran sholat malam yang diniatkannya itu. Ini seperti ditegaskan hadis Aisyah, tidurnya pun termasuk sedekah. Sabda Rasul, bila bangun tidur maka usaplah wajah, lalu membaca kalimat tauhid, tahlil, tasbih, dan tahmid, dan takbir, berdoa, lalu berdoalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau doa apapun. Rasulullah mencontohkannya seperti termukilkan di hadis Ubadah bin As-Samit, telah bersuci dari hadas seperti disebutkan riwayat Aisyah, mulakanlah sholat tahajud 2 rakaat. Bila sedang nihil program tahajud berjamaah di masjid, utamakan sholat di rumah, karena sebaik-baik sholat sunnah sebagaimana penegasan hadis dari Zaid bin Sabit ialah yang ditunaikan di rumah, kecuali sholat 5 waktu, kata Rasulullah. Ada kalanya kantuk akut, kantuk yang kuat menyerang dan mengganggu konsentrasi. Dalam kondisi seperti ini lebih baik beristirahatlah sejenak, seperti tidur, untuk menghilangkan kantuk tersebut. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, Rasulullah menyarankan pada sahabat supaya istirahat dan tidur untuk mengusir kantuk bila kantuk datang dikala sholat tahajud. Seringkali dalam kondisi seperti itu, bukannya beristighfar, justru menghujat dirinya sendiri. Saudara-saudariku, libatkan keluarga untuk bangun dan bertahajud bersama. Anda yang telah berkeluarga, maka berkacalah dari Rasulullah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kerap membangunkan istrinya Aisyah untuk menunaikan witir. Maka
hendaknya pasangan suami istri saling bekerja sama bangun tahajud. Para suami ajaklah istri sholat. Jika menolak karena alasan di luar uzur syar'i, percikkanlah air di tubuhnya. Wahai para istri, lakukanlah hal yang sama kepada suami Anda. Hadis riwayat Nasa'i dan Abu Hurairah. Saudara-saudariku, untuk memotivasi diri semangat sholat tahajud, maka pelajari dan renungkanlah keutamaan sholat tahajud. Rangkaian keutamaan tahajud seperti tersebut di atas merupakan bentuk penghormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang terpilih, kebahagiaan di dunia, kemuliaan di akhirat kelak. Dan ingatlah makar setan yang selalu sengaja menghalang-halangi kaum muslimin dari bangun malam dan beribadah. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud menuturkan bagaimana cara setan menghalangi hambanya untuk bangun, yakni mengencingi kedua telinganya. Diriwayatkan lain, setan sengaja meletakkan 3 rantai yang mengunci ketiga sisi kepala. Tidurlah, malam masih panjang, kata syaitan. Jika tak segera bangun, berwudu kemudian sholat, maka ia akan melewati hari-hari penuh kemalasan. Terakhir, saudara-saudariku, bangkitkan semangat dengan mengingat kematian. Karena kata Imam Syafi'i, nikmatilah keutamaan ruku dan sujud sewaktu hidup, sebab tak satu pun mengetahui dan menyadari kapan ajal akan menjemputnya. Maka dengan membiasakan melaksanakan sholat tahajud bagi para pejuang tahajud akan merasakan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga telah menanti bagi para pejuang tahajud yang akan memasuki pintu surga menuju kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Wallahu alam bissawab. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, inilah tadi penjelasan mengenai motivasi diri, semangat bagi para pejuang tahajud. Mudah-mudahan kita semua selalu tetap istiqomah dalam menjalankan sholat tahajud. Yang terpenting dalam kita beribadah hanyalah satu niat kita, hanya mengharapkan ikhlas dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilapan dari diri saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.